Indonesia cukup memberi perlawanan untuk Argentina hingga terhindar dari kekalahan besar dari juara dunia yang juga nomor 1 FIFA tersebut. Tim tamu menang 2-0, namun yang menjadi headline adalah duel sang kapten Asnawi Mangkualam dan Alejandro Garnacho di sisi kanan pertahanan Indonesia yang berlangsung dengan sangat menarik. Pemain 23 tahun tersebut sukses mengantongi wonderkid Argentina dan Manchester United tersebut hingga nggak bisa berbuat banyak dalam laga di Stadion Gelora Bung Karno tadi malam. Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. Gak ada Lionel Messi, Alejandro Garnacho pun jadi. Mungkin itulah yang dibenak Asnawi Mangkualam, kapten timnas Indonesia ketika berhadapan Argentina dalam laga persahabatan di Stadion Gelora Bung Karno Senin malam kemarin 19 Juni 2023. Argentina menang 2-0 tapi Asnawi sukses memberi mimpi buruk buat bintang muda Argentina tersebut. Garnacho masuk menit 60 pertandingan ketika menggantikan Nicolas Gonzalez pada babak kedua. Dari posisi winger kiri yang diisinya, Asnawi yang mengisi bek kanan dalam formasi 5-3-2 yang diusung pelatih Shin Tae-yong jelas membuatnya harus head-to-head dengan wonderkid Manchester United tersebut. Dan hasilnya ternyata di luar dugaan. Asnawi bukan cuma sukses mengimbangi pemain Premier League tersebut, malahan sampai mengantongi Garnacho hingga membuatnya nggak bisa bicara banyak di laga tersebut. Padahal Garnacho tampak sangat berambisi membuat gol pertamanya untuk Argentina setelah sebelumnya membuat debut di pertandingan melawan Australia pada 15 Juni lalu. Inilah laga kedua Garnacho untuk Argentina, tapi masih belum membuahkan gol untuknya. Asnawi benar-benar memberi mimpi buruk bagi pemain 18 tahun tersebut, terutama dengan tackle-tackle akuratnya yang beberapa kali bikin Garnacho tersungkur. Garnacho selama 30 menit melawan Indonesia mencatatkan 29 sentuhan dan hanya memenangkan 3 dari 9 kali duel. Dia juga mencatatkan 9 kali kehilangan bola dan melakukan 2 pelanggaran. Sedangkan Asnawi secara keseluruhan memenangkan 8 dari 12 kali duel, memenangkan 6 tackle yang juga jadi yang terbanyak di pertandingan tersebut. Asnawi juga mencatatkan 4 sapuan dan 3 intercept yang juga terbanyak di pertandingan tersebut. Sedangkan dari kubu Argentina, Giovanni Lo Celso dan Cristian Romero adalah pemain yang tampil paling menonjol. Lo Celso selain membuat assist mencatatkan 125 sentuhan, 5 umpan kunci, 3 umpan silang sukses, 7 umpan panjang sukses, dan 2 kali membuat peluang emas yang seluruhnya adalah yang terbanyak di pertandingan tersebut. Dia juga melepas 95 umpan sukses dari 102 kali percobaannya. Sedangkan Romero selain mencetak gol membuat 2 sapuan, 3 intercept, 5 recovery, 9 kali menang duel yang seluruhnya juga terbanyak di pertandingan tersebut. Romero juga nggak sekalipun di dribble lawan dan memenangkan 100% dari 4 kali duel yang dihadapinya. Setelah menghadapi timnas Indonesia di Gelora Bung Karno, personel timnas Argentina akhirnya mendapat rehatnya setelah musim yang sangat panjang. Dari musim reguler di level klub ditambah lagi jadwal nggak biasa Piala Dunia yang edisi 2022 lalu digelar November sampai Desember. Akhirnya membuat 2022-2023 ini menjadi musim yang lebih panjang dari biasanya. Ya tentu karena untuk menempatkan Piala Dunia di tengah musim, jadwal kompetisi di level klub akhirnya menjadi makin padat. Nggak sedikit yang akhirnya bertumbangan imbas kepadatan jadwal yang makin masif. Dari Argentina ada Paulo Dybala hingga Lautaro Martinez yang akhirnya nggak bisa ikut ke Indonesia. Lionel Messi yang sampai mendapat izin libur lebih dini juga termasuk yang paling terkuras energinya. Karena sampai sebelum laga melawan Indonesia, Messi nggak kehilangan satupun menit bermain untuk Argentina. Belum lagi di level klub, Messi juga memainkan lebih 80% menit bermain PSG di masing-masing Ligue 1 dan Liga Champions, menjadikan keputusan pelatih Lionel Scaloni memberi Messi libur lebih cepat. Begitu juga Angel Di Maria dan Nicolas Otamendi menjadi langkah yang sangat logis. Belum lagi faktor luar lapangan turut membebani Messi belakangan ini, dari konflik dengan fans PSG hingga gagalnya mimpi comeback ke Barcelona dan berujung pindahnya Messi ke Major League Soccer Amerika Serikat untuk Inter Miami. Situasi yang akhirnya harus ditanggung juga oleh masyarakat Indonesia karena di kesempatan yang langka ini malah gagal melihat langsung the greatest of all time. Tapi selalu ada hikmah di tiap kejadian. Begitu juga batalnya Messi ke Indonesia. Argentina nyatanya tetap nggak kehilangan taji, dan bintang-bintang baru yang jadi jagoan Argentina di masa depan bukan gak mungkin adalah dia yang juga tampil di Gelora Bung Karno tadi malam. Tur Asia pada kalender FIFA Juni ini memang sudah terlihat bakal dijadikan Scaloni untuk eksperimen, memberikan menit bermain dan pengalaman terutama kepada mereka yang masih minim dan belum memiliki caps agar menjadi pemain yang lebih matang di panggung internasional ke depannya. Gak main-main, beban yang lebih berat sudah menanti Argentina sejak
ditebak dari sini. Kualifikasi Piala Dunia 2026 dimulai di kalender internasional FIFA berikutnya September mendatang. Argentina langsung dihadapkan lawan berat Ekuador di laga pembuka. Diikuti laga tandang melawan Bolivia pada matchday kedua. Persisnya di Estadio Hernando Siles, arena yang berdiri di ketinggian 3.637 meter dari atas permukaan laut. Venue yang kerap bikin raksasa seperti Brazil hingga Argentina sendiri tumbang karena beratnya bermain di ketinggian, terutama bagi mereka yang nggak terbiasa. Bagi para pemain muda seperti Alejandro Garnacho, Thiago Almada, dan Facundo Buonanotte, laga tandang tersebut bakal menjadi sangat menantang. Karenanya, laga melawan Indonesia semalam adalah momentum yang sebenarnya sangat penting untuk Argentina. Bukan cuma jadi persiapan akhir mereka untuk kualifikasi Piala Dunia 2026, tapi juga menjadi awal dari dimulainya era baru Argentina. Era di mana Argentina akan bermain tanpa Messi sejak La Pulga membuat debutnya pada 2005 silam.